Oke, jadi eh ini ada satu aplikasi yang gue suka banget, yaitu aplikasi buat berpikir, namanya Roam. Gue penasaran kenapa di YouTube di Indo belum ada yang ngebahas, padahal ini di luar populer banget gitu. Sebelum Obsidian ini ada satu aplikasi namanya Roam. Roam itu adalah yang pertama kali mempopulerkan namanya linking thought gitu. Jadi kerangka berpikir yang sambung menyambung gitu. Gunanya apa? Gunanya supaya kita bisa berpikir lebih mudah, karena otak kita itu sebetulnya nggak didesain buat berpikir secara linear, tapi non linear gitu. Kita berpikir kan nggak diurutin yang mana dulu satu-satu. Kita berpikir itu kayak satu koneksi hubungan ke hubungan lain, tapi hubungan itu ada hubungan lagi sama yang lain gitu. Nah tentu kita nggak bisa sepenuhnya mereplika otak kita ke tool seperti ini, tapi dengan adanya aplikasi seperti Obsidian bisa bikin kita lebih gampang buat mengutarakan ide kita ke orang lain gitu. Dan nggak jarang juga pas kita menulis, selalu kita konek-konekin pemikiran kita, mendadak kita mendapat suatu ilham yang baru dari sesuatu yang sebetulnya kita udah tahu gitu. Cuma karena kita nggak lihat, di kepala kita ngawang-ngawang, kita nggak nyadar gitu. Aplikasi ini gunanya banyak sih, buat content creation juga kepake, buat hubungin ide-ide gitu jadi knowledge database. Jadi selalu ada ide baru buat bikin konten. Lalu buat orang yang suka mikir, ini ngebantu banget gitu. Karena benar-benar deh kalau misalnya di kepala tuh kan semua ruwet gitu kan. Begitu dituang ke tulisan udah ngebantu gitu. Tapi begitu dibikin jadi aplikasi yang bisa menunjukkan koneksinya seperti ini nih, graf seperti ini, itu langsung on another level gitu. Nah kita coba lihat ya, kalau misalnya ini internal link nih misalnya kan, dia buka ada notesnya langsung di sini gitu. Lalu bukan hanya ada notesnya, di sini ada koneksinya ke notes yang lain itu apa aja gitu. Misalnya di halaman namanya graph view ada link ke internal links misalnya itu. Kita bisa klik, kita bisa ke sana. Dan ya kita bisa juga balik lagi gitu kalau mau dicari lagi di sini misalnya gitu. Bagusnya dari option ini adalah dia menggunakan format yang namanya markdown gitu. Kita coba cari ya. Markdown, dia ada penjelasannya di sini. Nah tuh, markdown, basic note takingnya dia bilang pakai markdown syntax gitu. Buat yang nggak tahu markdown apa, itu sebetulnya standard command yang dipakai buat orang nulis ngetik tanpa harus pakai mouse lagi gitu. Biasa tanda-tandanya itu seperti ini nih, yang ada bintang-bintang begini. Nah itu markdown gitu. Ya, ini banyak banget sih fiturnya sih, jadi kayak perlu dieksplor pelan-pelan gitu. Buat lebih gampang, kita akan coba buat yang baru, karena ini kan sebetulnya cuma help section dari aplikasi Obsidian ini sendiri gitu. Salah, jadi ini harus taruhnya di publik aja cukup begini. Oke, create. Oke, jadi konsep dasarnya dari aplikasi Obsidian ini adalah bahwa kita itu create vault. Vault itu apa? Vault itu seperti sebuah kotak gitu, yang menyimpan data-data dari semua yang kita tulis gitu. Kita bisa bikin lebih dari satu vault. Kita bisa bikin satu vault buat pribadi, satu vault buat katakan bikin konten YouTube, satu vault lagi buat
kerjaan, macam-macam, semua bisa gitu. Cuma untuk pertama biar nggak pusing ya semuanya dibikin di satu fold dulu aja gitu. Nanti kalau udah mulai jelas kemana arahnya baru bikin fold lagi gitu. Yang perlu dilakukan pertama kali ketika kita mulai di Obsidian ini adalah kita masuk ke setting. Karena di Obsidian ini ada yang namanya plugin, yaitu fungsi-fungsi tambahan yang bisa ditambahkan ataupun dinonaktifkan sesuai dengan keinginan kita gitu. Untuk awal-awal yang diaktifin itu yang kira-kira kepake aja gitu. Biasa sih yang standar udah cukup ya. Cuman kalau gue biasanya tambahin lagi nih yang kayak tag paint buat kalau kita hashtag tuh jadi muncul. Lalu page preview jelas biar kita bisa ngelihat halaman tanpa harus membukanya. Ini buat yang bikin favorit, halaman di favorit. Lalu daily notes diaktifin. Outline juga. Word count biasanya dimatiin sih, soalnya kita kalau nggak harus perlu menghitung jumlah hurufnya sebetulnya nggak kepake. Lalu ya itu aja gitu. Untuk yang editor ini biar cepat aja, nanti sebetulnya nggak perlu diganti sih, cuman ini kebiasaan aja. Nah kalau kita mau bahasa Indonesia jangan dinyalain sih, lebih baik karena dia masih belum support bahasa Indonesia sepertinya spell checknya. Ya ini nyalain dulu aja deh biar lebih gampang. Oke, jadi ini udah disiapin settingannya semua, udah jadi sesuai dengan yang gue mau. Ini ada folder media sama journal yang gue bikin. Gunanya buat apa? Kalau di Obsidian ini, attachment itu dimasukin ke folder tertentu atau bisa di ruang utama gitu. Tapi kalau di ruang utama itu nanti berantakan sama file-file lain gitu. Gue lebih suka dibikin folder khusus. Lalu untuk yang journaling yaitu untuk daily notes. Jadi setiap hari kita kalau mau bikin note baru seperti ini, kita pencet di sini. Itu akan otomatis membuat satu file dengan nama yang ini di folder yang ini. Gitu. Jadi tiap kali kita pencet daily notes, kita akan masuk ke halaman ini sesuai dengan hari yang hari ini, dan kita bisa ketik-ketik di sini. Gitu. Misalnya hari ini buat konten YouTube. Tentang Obsidian dalam bahasa Indonesia. Nah ini kita untuk yang paling basicnya kita belajar tentang linking notes-nya. Linking notes itu gimana? Linking notes itu adalah dengan mengetik dua kali tanda seperti ini. Tunggu, sorry. Nah, ini adalah simbol untuk linking notes gitu. Kalau saat ini belum ada apa-apa kan di sini ya, belum ada file apapun. Kita bisa bikin misalnya ini tentang Obsidian. Kita nggak bikin halaman Obsidian gitu, di link ke Obsidian. Kita ketik Obsidian. Ketik Obsidian. Nanti ini halamannya bisa diklik. Nah, masuk tuh ke halaman yang namanya Obsidian. Nah, setelah masuk ke halaman Obsidian, kita bisa lihat koneksinya. Halaman Obsidian ini sebetulnya dikoneksi di backlink namanya, itu dari halaman apa aja sih.
Dan seperti yang tadi kita lihat, kita bikin dari daily notes yang harian ini, ya berarti linknya keluar tuh dari daily notes gitu. Di sini kita bisa ketik-ketik lagi gitu. Misalnya Obsidian adalah aplikasi terbaik yang gratis buat berpikir. Kita bisa bikin lagi di sini alat berpikir misalnya. Kalau kita bikin halaman itu nggak selalu harus dijadikan halaman. Kita bikin link, kita boleh jadiin halaman, bisa jadi enggak gitu. Kalau kita nggak ngelakuin apapun terhadap hal ini, kita cuma bikin link begini, halamannya nggak muncul kan di sini, lihat. Tapi ada sebetulnya gitu. Linknya udah ada gitu. Jadi nanti misalnya kita sebulan lagi, setahun lagi gitu, kita baru berpikir, oke deh, gue mau bikin konten tentang alat-alat berpikir apa sih yang lagi populer, lagi hit saat ini gitu misalnya. Kita bisa tuh, kita ke halaman ini lagi, kita klik alat berpikir. Di sini kita bisa bikin misalnya Obsidian, Rome, Notion, gitu kan. Lalu kita kasih judul alat berpikir trending saat ini. Gitu. Lalu kita kasih hashtag. Nah, dari sini udah jadi tuh. Jadi di halaman alat berpikir ini ada sebuah ide namanya alat berpikir trending saat ini yang isinya ini gitu. Kenapa sih harus dibikin heading kayak begini? Heading ini adalah gunanya buat linking lagi gitu. Linking yang lebih molekular lagi. Linking yang lebih spesifik lagi gitu. Jadi hebatnya Obsidian ini adalah kita bisa bikin linking bukan hanya ke halaman tertentu, tapi kepada bagian tertentu dari sebuah halaman. Misalnya, kita udah bikin YouTube nih, udah tahu tentang Obsidian, lalu udah kita ngebahas tentang Rome, Notion, gitu, alat-alat berpikir. Kita mau kembangin channel kita jadi tentang produktivitas misalnya. Nah, kita bisa bikin satu halaman di sini, halaman baru, yang mana belum ada linking sama sekali. Ini halaman yang benar-benar baru. Kita bisa bikin misalnya produktivitas. Lalu tentu ya produktivitas itu sekarang kan semua udah digital gitu ya. Jadi kita bikin misalnya topiknya digitalisasi produktivitas gitu. Lalu kita mau bikin misalnya alat-alat apa aja yang membantu produktivitas. Lalu kita bikin linking seperti tadi. Nah, ini kan dia autocomplete sendiri tuh. Sini, alat-alat berpikir gitu kan. Nah, yang hebatnya adalah kalau kita bikin link ke alamat berpikir, lalu kita mikir, kayaknya kontennya kalau udah banyak agak susah nih kita link ke sana, nggak ada gunanya karena isinya udah terlalu banyak gitu. Bingung gitu. Kita bisa kasih suatu tanda lagi, namanya ini. Dan, bukan. Jadi lebih gampang langsung dari sini aja, misalnya alat berpikir, lalu kasih hashtag. Ini keluar yang tadi nih. Kalau ada hashtagnya dia langsung keluar di sini gitu. Alat berpikir trending saat ini. Nah, ini kalau diklik langsung dia ke bagian yang spesifik, alat berpikir trending saat ini gitu. Dia nggak ke bagian-bagian lain gitu. Contoh lah biar lebih jelas ya. Kita bikin bagian lainnya, kita bikin gitu. Setelah alat berpikir trending saat ini, kita bikin alat berpikir tradisional
yang tidak bisa digitalisasi gitu. Itu ya otak kita gitu. Otak kita itu selalu lebih canggih dari komputer manapun. Nah, ini kalau bisa kita punya poin lebih dari satu misalnya. Selain lebih canggih, kita mau bikin yang lain lagi. Kita mau bikin. Namun, sekarang komputer bisa lebih cepat dalam mengolah jumlah data yang besar. Tetapi untuk mengolah variabel yang banyak dan mengambil satu keputusan, otak manusia lebih baik, belum tergantikan. Nah, ini kan poinnya ada beberapa nih kan. Nah, ini masih baru satu nih, otak kita. Gimana kalau kita punya sesuatu lagi tambahan selain otak, yaitu kertas dan pen gitu kan. Ini sudah suatu poin yang berbeda gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita select ini poin-poinnya ini yang merupakan bagian dari otak kita, lalu kita pencet tab. Nah, setelah kita pencet tab, ini jadi bagian dari otak kita ini gitu. Kertas dan pen itu bagian yang berbeda gitu. Kita bisa bikin poin-poin yang lagi gitu. Bisa langsung juga kita tap sebelum kita tulis, bisa juga. Bisa kertas dan pen lebih mudah dan cepat dan natural buat kita untuk berinteraksi menuangkan ide. Ya, karena kalau diketik, kadang-kadang ketik juga kita bisa salah-salah kan. Kalau kertas kita coret-coret, meskipun berantakan, tapi kita tahu gitu. Dan itu emang udah terbukti bahwa memang kertas dan pen itu lebih powerful untuk tulis ide gitu. Oke, ini udah ada gitu kan. Nah, ini baru 2 kan gitu. Nah, kalau kita misalnya balik lagi ke halaman yang tadi produktivitas gitu ya. Kita balik ke produktivitas. Ya, ini gunanya linking ini yang tadi adalah dia bisa langsung milih gitu. Langsung milih ke atas, di highlight juga gitu. Kalau misalnya ada banyak, kan panjang nih ke bawah nih, ada banyak lagi. Itu kan bingung gitu kalau kita cuma milih satu bagian doang tanpa yang tadi itu hashtag itu nggak bisa gitu. Oke, jadi ini sebetulnya basicnya udah di cover semua nih. Begitu aja, caranya simple banget dan udah jadi kayak gini. Nah, ini yang keren nih, yang keren dari aplikasi ini adalah gini, kita tiap hari bikin kayak gini, kita isi, lalu suatu hari gitu ya, kita klik graph namanya. Nah, itu kelihatan tuh koneksi dari apa yang kita pikirin, itu kelihatan bahwa ternyata suatu hari saya memutuskan untuk bikin YouTube ngebahas tentang Obsidian yang merupakan alat berpikir yang meningkatkan produktivitas gitu. Nanti kalau udah banyak, ini jadi kayak tadi tuh, banyak banget graphnya, jadi koneksi, dan kita tiap kali kita arahin ke satu kertas itu dia nunjukin koneksi ke berapa koneksi. Ini kalau koneksi belum banyak, cuma satu kalau berpikir, tapi sebetulnya bisa banyak nanti kalau udah banyak hal gitu. Oke, segini dulu buat video pertama. Ini excited banget buat bikin koneksi-koneksi dari aplikasi ini. Ya, semoga di-enjoy presentasinya tadi. Thank you.